Oke, kita mulai pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan yang mungkin kedengarannya klise ya. Hmm, Tapi ternyata ini fundamental banget dari sumber-sumber yang Anda kasih. Apakah benar pepatah manusia bukan sebuah pulau itu? Pertanyaan abadi ya. betul. Dan buat membongkar ini, kita nggak akan mulai dari teori, tapi dari sebuah kisah nyata yang, wah, ekstrim banget. Coba Anda bayangkan Christopher Knight. Oh, yang dijuluki pertapan North Pond itu. Nah, itu dia. Prio ini secara sukarela loh, hidup sendirian di hutan belantara Maine, di Amerika selama 27 tahun. 27 tahun. Itu, lama banget. Lama banget, dia bertahan hidup itu dengan cara mencuri dari kabin-kabin liburan di sekitar situ. Nyuri apa aja dia? Makanan, gas propana, baterai, dan yang paling penting, buku. Nah, selama hampir 3 dekade itu, dia cuma ngucapin satu kata ke manusia lain. Satu kata, cuma satu kata. Hai. Itu pun karena dia nggak sengaja papasan sama seorang pendaki. Jadi pertanyaannya, mungkin nggak sih dia bahagia? Dan yang lebih penting, bisakah Anda yang lagi dengerin ini melakukan hal yang sama? Kisah Naik ini langsung nusuk ke jantung persoalan kita ya. Sumber-sumber yang Anda kumpulin ini nunjukin adanya benturan keras antara dua kekuatan. Dua kekuatan apa tuh? Di satu sisi, ada kebutuhan biologis kita yang mendarah daging buat terhubung satu sama lain. Di sisi lain, ada dorongan dunia modern yang luar biasa kuat ke arah individualisme. Jadi si Nike ini memilih kebebasan total. Betul. Kebebasan absolut dari ekspektasi orang lain, tapi dia bayar harganya dengan, yaitu, koneksi manusia. Nah, pembahasan kita kali ini akan menelusuri ketegangan itu, melihat apa kata sains dan sejarah tentang seberapa dalam kita sebenarnya saling butuh. Kalau dipikir-pikir, argumen bahwa kita saling butuh itu kan rasanya jelas banget ya. Iya, secara naluriah kita tahu itu. Sumber Anda kan mengutip Aristoteles yang udah dari ribuan tahun lalu bilang kalau manusia itu pada dasarnya hewan sosial. Bener. Dalam sejarah juga, hukuman terberat selain hukuman mati ya pengasingan. Dibuang, diisolasi. Bahkan PBB sekarang menganggap kurungan isolasi lebih dari 15 hari itu udah bentuk penyiksaan. Betul. Tapi anehnya kan justru di sini, kalau kita memang begitu butuh orang lain, kenapa data menunjukkan kita justru makin kesepian? Ini paradoks besarnya. Oh iya juga ya. Sumber Anda menyoroti fakta yang cukup mengejutkan. Di tahun 2017, pemerintah Inggris sampai merasa perlu menunjuk seorang menteri kesepian. Tunggu dulu, menteri kesepian itu beneran ada? Kedengarannya kayak sesuatu dari novel distopia. Yang merasa terisolasi secara sosial. Jadi pertanyaannya, ada apa ini? Nah, disinilah salah satu sumber Anda ngasih sebuah fakta linguistik yang bikin saya berhenti sejenak. Ternyata, kata kesepian atau loneliness, Dengan konotasi negatifnya ya? iya, dengan perasaan sakit karena terisolasi yang kita kenal sekarang, itu adalah fenomena yang relatif modern. Sebelum tahun 1800-an, kata itu artinya cuma sendirian, kondisi fisik aja, tanpa muatan emosional. Justru sebaliknya kan, kondisi menyendiri atau solitude seringkali malah dilihat sebagai sesuatu yang positif. Betul, diasosiasikan sama kebijaksanaan, pencerahan spiritual. Tepat, para nabi, filsuf, mereka kan mencari kesunyian buat menemukan pencerahan. Nah, pergeseran makna yang drastis ini, dari sendirian menjadi kesepian yang menyakitkan, terjadi barengan sama bangkitnya ideologi individualisme di abad ke-19. Oh, jadi ada hubungannya sama individualisme. Iya, tiba-tiba fokusnya bergeser ke pencapaian pribadi, kemandirian, dan narasi sukses seorang diri. Itu menarik. Tapi apa ini bukan sekedar permainan kata aja? Maksudnya orang di abad ke-16 yang hidup terisolasi, apa mereka nggak ngerasain penderitaan emosional yang sama, cuma belum punya kata loneliness aja buat ngegambarinya? Pertanyaan bagus. Tentu mereka bisa merasa sedih atau merana. Tapi yang ditekankan oleh peneliti kayak John Cacioppo, yang karyanya dikutip di sumber Anda, adalah epidemi kesepian modern ini punya ciri khasnya sendiri. Ciri khasnya apa? Wawasan kunci dari Cacioppo itu gini. Kesepian itu bukan soal jumlah interaksi sosial yang kita punya. Bukan soal seberapa sering kita ketemu orang. Oh, bukan soal kuantitas. Bukan. Ini adalah perasaan subjektif yang muncul dari kurangnya koneksi yang bermakna. Penelitiannya bahkan nunjukin orang yang kesepian itu ngabisin waktu yang sama dengan orang lain kayak orang yang nggak kesepian. Ah, ini pasti banyak yang ngerasain deh. Pernah kan kita ada di pesta, dikelilingi puluhan orang, tapi rasanya justru di saat itulah kita merasa paling kesepian. Persis. Menurut Cacioppo, itu bukan perasaan aneh. Itu adalah alarm internal.
Tubuh kita bilang, kamu mungkin dikelilingi manusia, tapi sukumu nggak ada di sini. Oke, jadi kalau kita kekurangan koneksi yang bermakna ini, lalu gimana kita coba ngisi kekosongan itu? Nah, di sini sumber Anda nyeritain sebuah contoh yang unik dan ekstrim dari Jepang. Ada seorang pria bernama Nissan, ya kasih nama Nemutan. Dan ini bukan sekedar punya sarung bantal bergambar karakter favorit kan? Dia benar-benar memperlakukannya kayak pasangan. Betul, dia nggak cuma nyimpan di rumah. Dia ngajak kencan ke tempat karaoke, makan di restoran, bahkan foto mesra bareng di foto booth. Wow. Dia secara sadar membangun sebuah ritual hubungan meskipun pasangannya benda mati. Sebenarnya apa yang terjadi di sini secara psikologis? Ini contoh sempurna dari apa yang disebut psikolog hubungan parasosial. Dan ini bukan kasus yang terisolasi. Sumbernya ngejelasin kalau industri game kencan virtual itu bisnis yang sangat besar di sana. Oh ya, Iya, dan sebuah literatur nemuin kalau satu-satunya sifat kepribadian yang berkorelasi kuat dengan keinginan buat mainin game ini adalah kesepian. oh jadi hubungan parasosial itu kayak pas kita ngefans berat sama penyanyi atau aktor, sampai ngerasa kenal deket, padahal mereka bahkan nggak tahu kita ada. Tepat, hubungan satu arah. Dan teknologi modern, terutama ponsel kita, udah jadi akselerator utama dari hubungan parasosial ini. Gimana tuh maksudnya? Kita merasa terhubung dengan ratusan teman di media sosial, tapi koneksinya seringkali dangkal. Bahkan, ada studi menarik yang menunjukkan otak kita bereaksi terhadap suara notifikasi dan getaran ponsel, seolah-olah itu anggota keluarga kita yang manggil. Serius? Ponsel jadi pengganti koneksi manusia? Semacam itu, otak kita bisa tertipu oleh teknologi buat merasa terhubung, meskipun cuma sesanat. Luar biasa. Kalau kekosongan emosional ini bisa berdampak sampai ke level otak, gimana dengan dampaknya ke seluruh tubuh? Apa ini bisa bikin kita sakit secara fisik? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya, menurut sumber-sumber Anda, adalah iya secara signifikan. Disinilah kisah Ted Kapchuk dan penelitiannya tentang efek placebo jadi relevan banget. Placebo, obat kosong itu kan ya? Betul, Kapchuk ini awalnya praktisi akupuntur. Lama-kelamaan dia sadar, kekuatan penyembuhannya seringkali bukan datang dari jarumnya, tapi dari ritual kepedulian itu sendiri. Ritual kepedulian, maksudnya gimana? Prosesnya, saat dia duduk sama pasien, dengerin keluhan mereka dengan penuh perhatian, nanya tentang kehidupan mereka, nunjukin empati, semua interaksi itu tampaknya punya efek penyembuhan yang kuat. Terlepas dari di mana dia nusukin jarumnya. Lalu dia teliti itu secara ilmiah di Harvard kan? Iya, dan penelitiannya membuktikan sesuatu yang revolusioner. Kepedulian memiliki efek dosis dependen. Tunggu, Efek dosis dependent. Maksudnya? semakin besar dosis kepedulian yang kita terima, semakin manjur obatnya. Bahkan kalau obatnya itu sendiri palsu. Tepat sekali. Itu yang luar biasa. Hasilnya, 62% pasien di kelompok yang peduli ngelaporin perbaikan gejala yang signifikan, bandingin sama cuma 44% di kelompok yang formal. Perbedaannya jauh banget. Jauh. Mekanisme di baliknya, menurut para ahli, sebenarnya cukup sederhana. Tubuh kita menafsirkan rasa sakit fisik sebagai sinyal alarm, ada masalah, butuh perhatian. Oke, nah ketika ada orang lain yang merawat kita, dengan ritual, sentuhan, perhatian, tubuh nerima pesan balasan, bantuan telah tiba, kita aman sekarang, alarm boleh dimatikan. Sinyal rasa sakit itu pun mereda. Wow, jadi ini bukti biologis kalau perasaan diperhatikan itu bukan sekedar nice to have. Itu kebutuhan biologis fundamental. Persis. Oke, jadi individualisme modern ini bikin kita kesepian dan secara harfiah bikin kita sakit. Tapi apa ini memang sifat dasar kita? Atau kita ini udah tersesat jauh dari pengaturan pabrik kita sebagai manusia? Sumber-sumber Anda ngasih jawaban yang kuat banget buat pertanyaan itu dengan cara ngeliat gimana manusia berperilaku di saat-saat paling ekstrim, saat bencana melanda. Kalau ada bencana, gambaran yang biasanya muncul di media kan, kekacauan, penjarahan di mana-mana, orang saling sikut buat bertahan hidup. Hukum rimba berlaku, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Nah itu, tapi bukannya kita sering banget lihat video penjarahan di TV pas ada bencana? Apa sumber-sumber ini bilang itu semua bohong? Pertanyaan yang valid banget, tentu aja penjarahan terjadi, tapi sumber-sumber ini berargumen kalau itu adalah pengecualian, bukan aturan. Dan seringkali yang dijarah itu kebutuhan pokok. Oh, makanan dan air gitu ya? Iya,
Laporan-laporan yang lebih mengerikan saat badai Katrina soal pembunuhan massal, pemerkosaan, itu ternyata setelah diselidiki sebagian besar cuma rumor yang nggak terbukti. Ternyata respons default manusia dalam krisis bukanlah kekacauan, Tapi justru sebaliknya. justru gelombang altruisme dan persatuan yang luar biasa. Jadi kebalikannya dari yang sering kita kira ya. Betul, peneliti Sebastian Junger yang dikutip di sumber menyimpulkannya dengan sangat indah. Dia bilang, manusia tidak keberatan dengan kesulitan, yang mereka keberatan adalah merasa tidak dibutuhkan. Wah, dalam banget itu. Masyarakat modern dengan segala efisiensinya telah menyempurnakan seni membuat orang merasa tidak dibutuhkan. Tapi dalam krisis, tembok-tembok itu runtuh. Tiba-tiba, semua orang dibutuhkan. Dan kita kembali ke sifat dasar kita, kerjasama. Bahkan Charles Darwin pun, yang namanya sering disalahgunakan buat justifikasi survival of the fittest yang egois, dia justru nulis kalau komunitas yang paling simpatik adalah yang paling berkembang. Benar. Tapi dari semua contoh, yang paling kuat dari sumber Anda mungkin kisah para penderita kusta di Pulau Molokai, Hawaii. Kisah yang luar biasa. Di abad ke-19, pemerintah saat itu ngumpulin semua penderita kusta dan ngebuang mereka di sebuah semenanjung terpencil di Molokai. Ditinggalin di sana buat mati. Kalau kita pakai logika survival of the fittest yang sempit, maka yang paling sehat dan kuat harusnya ngambil semua sumber daya buat diri mereka sendiri kan? Itu pilihan yang rasional dari sudut pandang survival individu. Berkelahi, menimbun makanan demi bisa bertahan hidup beberapa minggu lebih lama. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sama sekali sebaliknya. Ketika kapal pasokan kembali 2 minggu kemudian, para awak kapal kaget. Mereka nggak nemuin kekacauan dan mayat-mayat. Mereka nemuin sebuah komunitas yang terorganisir. Wow! Dan yang paling mengharukan, mereka yang fisiknya masih paling kuat ngabisin seluruh waktu dan tenaga mereka buat ngerawat mereka yang paling lemah dan sakit parah. Semuanya bertahan hidup bersama-sama. Itu pilihan yang sama sekali nggak logis dari sudut pandang individu ya. Tapi mereka malah milih buat bertahan hidup sebagai satu kesatuan. Rasional itulah, menurut sumber-sumber ini, yang merupakan sifat asli kita. Kisah Molokai menunjukkan bahwa kebutuhan kita untuk saling peduli dan merasa dibutuhkan itu tertanam lebih dalam daripada insting buat bertahan hidup secara individual. Jadi, kerjasama itu kekuatan super kita. Kooperasi adalah kekuatan super spesies kita. Itu yang bikin kita selamat dari zaman es, bukan karena kita yang terkuat atau tercepat secara individual. Jadi, setelah kita nelusurin perjalanan ini, dari seorang pertapa, lalu ngelihat data kesepian modern, cara kita ngisinya dengan bantal anime, sampai ngelihat sifat asli kita saat bencana, kesimpulannya jadi jelas banget ya. Sangat jelas. Pepatah manusia bukan sebuah pulau itu terbukti benar. Bukan cuma sebagai peribahasa puitis, tapi sebagai kebutuhan biologis dan psikologis yang paling mendasar. Benar, sumber-sumber Anda pada dasarnya bilang kalau narasi individualisme modern telah membuat kita semua mengalami semacam kekurangan gizi komunitas. Kekurangan gizi komunitas, istilah yang bagus. Kita ngerasa ada yang kosong, lalu kita coba ngisinya dengan junk food status, harta, pengikut di media sosial. Tapi itu semua cuma pengganti yang nggak pernah benar-benar memuaskan. Jadi jalan menuju kesejahteraan sejati itu bukan ngejar lebih banyak buat diri sendiri. Justru sebaliknya, dengan menemukan cara buat menyerahkan sebagian dari diri kita, buat menjadi bagian dari sesuatu dan berkontribusi. Ini tentang menggeser cerita hidup kita dari saya menjadi kita. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran dari kutipan yang ada di sumber Anda, ini dari aktor Lee Marvin. Dia berkata, kematian hanyalah akhir jika Anda berasumsi cerita ini tentang Anda. Bagian dari sebuah cerita yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, pertanyaan buat direnungkan mungkin bukan lagi apakah Anda butuh orang lain, tapi cerita apa yang sedang Anda jalani saat ini, dan siapa yang menulisnya bersama Anda.